Bab 120. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Apa ini? Dong Pao sangat bingung. Jalan dari Rolling ke Vatikan pada awalnya sangat damai. Para paladin secara teratur mengintai, sehingga sulit untuk menemukan bandit, monster, dan binatang buas. Itu bisa disebut salah satu dari beberapa zona aman di benua itu. Namun, hari ini monster muncul keluar tanpa ragu-ragu. Sama seperti air yang mengalir dari bendungan yang runtuh, para monster menukik ke bawah dan menyerang Grid dan Dong Pao. Ada begitu banyak monster di sekitarnya. Berkat itu, Dong Pao kelelahan. Sudah kurang dari 1 jam sejak mereka meninggalkan Rolling, dan mereka sudah bertarung lebih dari 100 monster tanpa istirahat. Mananya telah terkuras beberapa kali, membuatnya minum mana potion. Sekarang, staminanya akan habis. Aneh. Sangat aneh. Aku telah menggunakan jalan ini beberapa ratus kali. Tapi ini adalah pertama kalinya, aku melihat ini. Dong Pao tidak bisa menerima situasi saat ini. Dia berjuang untuk menggunakan Hell pada Grid, yang membunuh Lizardman di sekitar mereka. Kenapa ada begitu banyak monster di sini? Aneh. Mereka perlu bergerak 15 km lebih banyak, untuk mencapai titik yang seharusnya memikat Grid. Tapi monster terus muncul, jadi sepertinya kedua orang itu akan kehilangan nyawanya, bahkan sebelum mencapai target. Berapa banyak orang yang bertemu dan mati, dari monster di zona aman? Mungkin dia akan menjadi yang pertama. Seberapa tidak adil dan memalukan ini? Dong Pao putus asa. Kemudian sumber dari insiden ini, Grid dengan sigap melepas jubahnya. Saat ini, aku memiliki antar jemput penyembuhan. Sayangnya, ini saatnya untuk istirahat. Malakus Kloak tidak dipakai. Malakus Kloak mengeluarkan aroma berdarah yang menarik semua jenis monster yang bersembunyi di sekitarnya. Begitu Grid memasukkan jubah ke dalam inventory, tidak ada lagi monster yang muncul. Tapi, Dong Pao terlalu sibuk untuk mengamati Grid dengan benar. Jadi, dia tidak menyadari jika Grid adalah sumbernya. Grid berurusan dengan monster yang tersisa. Kiak. Anda telah mengalahkan salamander raksasa. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh kantong empedu salamander. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh mutiara langka. 203.000 XP telah diperoleh. Abda telah mengalahkan Lizardman klan Iran. Pemimpin party, Grid, telah memperoleh pedang yang dapat digunakan. Pemimpin party, Grid, telah mengakui sisi safir. 255.000 XP telah diperoleh. Lembah Dran, tempat air jernih mengalir. Monster-monster di sini jauh lebih kuat daripada monster di Swas Mountain. Mereka memiliki level minimum 190 dan lebih tinggi, sehingga Grid pun kesulitan, jika ada lebih dari 7 monster. Namun, dia mendapatkan Hell dari Dong Pao. Sehingga, dia bisa berhasil memburu mereka. Penyembuhan dari seorang pria level 160 benar-benar luar biasa. Kukuk, aku bisa menunggu untuk pergi ke Vatikan, selama aku memiliki potion berjalan ini. Grid sangat senang, karena dia mendapatkan XP yang luar biasa, meskipun berada di sebuah party dengan Dong Pao. Namun, dia membuat ekspresi wajah yang tidak puas dan mengerang. Fiuh, aku pikir, aku akan mati. Ini adalah pertama kalinya, aku melihat begitu banyak monster. Apakah daerah ini awalnya seperti ini? Dong Pao menggelengkan kepalanya, mendengar kata-kata Grid. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, ini adalah tempat di mana monster jarang muncul. Aku bahkan tidak tahu, jika ada begitu banyak monster di sini. Aku merinding. Dong Pao mengintip dagger yang dipegang di tangan Grid, saat dia meratap. Ada aura biru tua seperti laut di sekitar dagger itu. Ini adalah senjata yang ditingkatkan setidaknya +8. Bagus. Itu setelah dia bergabung dengan party dengan Grid. Dia awalnya berpikir, jika Grid berhasil datang ke Rolling sendirian, meskipun hanya level 147, murni karena keberuntungan. Sekarang setelah mereka bertarung bersama, dia menyadari, jika Grid benar-benar kuat dibandingkan dengan levelnya. Alasan Grid mampu menyeberangi pegunungan Swas bukan karena keberuntungan. Tapi, karena kekuatan. Rahasia kekuatannya adalah +8 dagger. Dagger mungkin lemah dalam attack power dibandingkan dengan pedang satu tangan atau senjata tumpul. Tapi, dagger yang ditingkatkan, sejauh ini dapat menangani lebih banyak kerusakan daripada senjata tumpul. Dagger memiliki attack speed yang cepat, tetapi attack power-nya lemah. Namun, dagger Grid memiliki attack speed dan attack power yang luar biasa. Dia pasti cukup kaya, jika dia membawa senjata itu. Oke, aku bisa mendapat untung lebih dari yang aku kira. Jika, aku bisa mengambil dagger ini. Petik 1. Ini cukup, istirahatnya. Ketika Dong Pao tersenyum jahat, Grid mengenakan Malakus Kloak. Dia bangkit dari tempat duduknya dan mendesak Dong Pao. Sudah waktunya untuk bergerak. Kita tidak ingin terlambat. Tapi, sebelum itu. Dong Pao menatap Grid dengan mata tajam. Grid berpikir, Dong Pao memperhatikan Malakus Kloak dan menelan ludah. Lalu, Dong Pao berkata kepadanya. Distribusi barang. Bisakah kamu mengubahnya menjadi distribusi berurutan, alih-alih distribusi pemimpin party? Saudaraku, mari adil.
Simpan saja sebagai distribusi pemimpin parti untuk saat ini. Dengan distribusi berurutan, barang-barang mahal mungkin hanya diberikan kepada satu orang dan itu tidak adil. Kita akan membagi hasil menjadi dua, setelah kita tiba di tujuan. Jadi, jangan khawatir. Tidak, tapi. Tujuan Grid adalah Vatikan. Tapi, tujuan yang direncanakan Dong Pao adalah tempat, di mana Grid akan mati sebelum dia tiba di Vatikan. Jika metode distribusi barang tidak berubah sekarang, Dong Pao tidak akan menerima item. Jadi, dia ingin mengubahnya menjadi distribusi berurutan. Tapi, Grid keras kepala dan sudah mulai berjalan. Bajingan sialan. Dong Pao mengutuk dirinya sendiri. Kemudian, dia berusaha berpikir positif. Ya, aku akan mendapat banyak uang darinya. Dong Pao tersenyum, ketika dia melihat Grid yang berjalan cepat. Dia pikir permintaan mendesak Grid itu lucu. Tapi, senyum di wajah Dong Pao dengan cepat menghilang. Apakah sudah 5 menit sejak mereka mulai berjalan lagi? Monster baru muncul seperti awan, dan Dong Pao menjadi gila. Apa-apaan ini? Kenapa monster-monster ini terus muncul? Bukankah kamu melakukan kues keras, sebagai bagian dari Order of Rebecca? Mungkin ini adalah cobaan dari Dewi Rebecca. Grid menggunakan metode acting. Dia pandai berpura-pura, jika dia bukan sumber yang menarik monster. Akibatnya, Dong Pao sama sekali tidak mencurigai Grid. Tidak, aku belum pernah mendengar tentang percobaan yang melibatkan berburu monster. Dan jendela kues tidak muncul. Harem, tolong dukung aku, selagi aku melawan mereka. Terima kasih. Ya. Konten iklan. Dong Pao merasa tertekan, saat memikirkan untuk mengkonsumsi mana potion yang mahal. Di sisi lain, Grid bersukacita. Aku punya antar jemput menyembuhkan gratis. Jadi, aku harus menggunakannya sebanyak mungkin. Benar sekali, Grid sudah mengincar ini, sejak dia mendapat party dengan Priest gratis. Sampai mereka tiba di Vatikan, dia akan mengandalkan penyembuhan Dong Pao untuk berburu tanpa batas. Dong Pao bertujuan untuk kehidupan Grid, sementara Grid bertujuan untuk menggunakannya. Kedua pria itu melanjutkan perburuan berulang dan level telah meningkat. Level telah meningkat. Ya. Oh, aku juga naik level. Petik 2. Hanya 12 jam setelah meninggalkan rolling. Grid naik 3 level sementara Dong Pao naik 1 level. Itu mengejutkan bagi Dong Pao. Mereka berburu monster tingkat tinggi dengan hanya 2 orang, sehingga level mereka naik dengan cepat. Itu lebih baik daripada berburu dengan beberapa party level tinggi. Seperti Grid, dia ingin tinggal di tempat ini sebentar untuk berburu. Jika dia bisa melakukan itu, dia bisa menantang menjadi prajurit kerajaan. Tapi, dia segera diingatkan tentang tujuan aslinya. Uang lebih penting daripada naik level. Hutan kejahatan. Awalnya, mereka harus tiba di sini 3 jam, setelah meninggalkan rolling. Tapi, mereka butuh 12 jam. Dong Pao bertanya-tanya, apakah para assassin lelah dan kesal karena menunggu. Dia merasa cemas dan mendesak Grid. Saudaraku, mari kita istirahat di gua itu, di sana. Grid memutar kepalanya ke arah Dong Pao, dan dapat menemukan pintu masuk ke gua. Lalu, dia berkata dengan pandangan enggan. Apakah kita perlu istirahat? Bukankah kita harus langsung pergi ke Vatikan dengan momentum ini? Dong Pao mencoba meyakinkannya. Tidak seperti saudaraku, staminaku telah mencapai batasnya beberapa kali. Aku perlu istirahat yang cukup. Generasi manaku terlalu lambat sekarang. Sampai-sampai, aku hanya bisa menggunakan hell beberapa kali. Itu tidak bisa membantu. Terima kasih atas pertimbanganmu. Grid menerima panduan Dong Pao dan memasuki gua. Kemudian, jendela pemberitahuan muncul. Vampire Countess Mariros disegel di ruang ini. Pengaruh jahat Mariros membuat magic power-mu keruh. Semua jenis mantra dan skill tidak tersedia. Anda telah menolak efek abnormal. Petik 2 tanda tanya petik 2. Grid bingung. Apakah ini ruang untuk raid? Countess Vampir. Baron Vampir saja cukup menakutkan. Namun, ini adalah Countess Vampir. Apakah darah kita akan dihisap dan mati di sini? Kenapa kita beristirahat di ruang berbahaya ini? Dong Pao menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Mariros telah tidur selama ratusan tahun, sejak dia dimeteraikan oleh 2 anak perempuan Rebecca. Dia tidak pernah bangun. Bukan Mariros yang seharusnya kamu khawatirkan sekarang. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Grid kaget. Di akhir kata-kata Dong Pao, 3 bayangan muncul dari kegelapan. Mereka adalah assassins yang bersama Dong Pao. Mereka memblokir pintu masuk gua, sehingga Grid tidak bisa melarikan diri, dan menatap Dong Pao. Kenapa kamu sangat terlambat? Dong Pao menjelaskan. Anehnya, monster terus muncul. Kami dipaksa untuk memperlambat, saat menggiringnya. Assassins peringkat ke-13, Sniffer tidak percaya. Monster, jika kamu ingin berbohong, lakukanlah dengan benar. Tidak sulit menemukan satu serigala di daerah ini, apalagi monster. Inilah sebabnya, aku membenci orang Cina. Kamu menggertak, setiap kali kamu membuka mulut. Itu tidak bohong. Jika kamu tidak percaya padaku, periksa sendiri nanti. Baik, aku mengerti, jadi berhentilah. Cur peringkat ke-11 tidak ingin membuang waktu lagi. Dia menenangkan situasi dan mengarahkan 2 dagger di Grid.
Hei, jika kamu tidak ingin mati dan kehilangan XP, beri kami uangmu. Maka, kami akan mengampuni hidupmu. Assassins terspesialisasi dalam pembunuhan. Quest perubahan kelas mereka adalah pembunuhan, dan mereka menerima hadiah tambahan, tergantung pada berapa banyak orang yang dibunuh. Assassins terus melakukan pembunuhan, dan mendapatkan banyak XP saat melawan orang. Assassins mampu memamerkan kehadiran unik mereka di tempat ini, di mana semua jenis skill ditekan, karena Mariros. Mereka juga memiliki keunggulan numerik, sehingga Curp tidak ragu, jika mereka dapat menangani Grid. Di sisi lain, Grid memahami situasi dan bertanya pada Dong Pao. Dong Pao, bukankah Priest dari Order of Rebecca harus mematuhi hukum? Bukankah melanggar doktrin mereka, untuk membahayakan nyawa para pelancong untuk mendapatkan uang? Tindakan mengkhianati Dewi Rebecca ini, bukankah itu memiliki konsekuensi fatal bagimu sebagai seorang Priest? Dong Pao menggelengkan kepalanya. Banyak orang bingung. Mereka berpikir, jika para Priest Rebecca harus selalu mengikuti hukum dan doktrin, untuk mempertahankan posisi mereka. Tapi, kenyataannya berbeda. Kami hanya harus mematuhi hukum, selama periode quest. Tidak ada masalah dan kesalahan apapun yang aku lakukan, jika tidak ditemukan oleh Ordo. Grid tidak mengerti. Bukankah stat kekuatan fightmu diperkuat, dengan mengikuti hukum dan doktrin? Daripada bertindak untuk keuntungan langsung, bukankah lebih baik dalam jangka panjang, untuk mengikuti hukum dan meningkatkan divine powermu? Bagi Dong Pao, Grid tampak putus asa untuk hidup. Dia merasa sangat simpatik terhadap persuasi yang menyedihkan. Saudaraku, apakah kamu lupa, apa yang aku katakan sebelumnya? Kami memiliki sesuatu yang disebut doa. Divine power dapat ditingkatkan melalui doa. Jadi, aku tidak perlu khawatir tentang mengikuti hukum. Aku tidak menyangkal Dewi Rebecca, meskipun melakukan kejahatan. Aku sangat percaya, mengagumi, dan mencintai Dewi di hatiku. Kesetiaanku kepada Dewi begitu dalam. Bahkan sekarang, divine powerku meningkat perlahan dan pasti. Petik 2. Itu masih belum diketahui di luar, tapi Paus Rebecca adalah orang yang sangat bejat. Paus sering melanggar hukum dan doktrin Ordo. Tapi, divine powernya cukup untuk melampaui akal sehat. Keyakinannya pada Dewi Rebecca adalah mutlak. Petik 2. Itu hanya kontradiksi. Assassins ketujuh, Sai, maju ke depan. Dia berpikir, jika Order of Rebecca sangat konyol. Order of Yatan adalah yang mewakili kejahatan murni. Mereka percaya, jika kejahatan adalah jalan yang benar. Tapi, orang-orang dari Order of Rebecca melakukan kekejaman, meskipun mereka menyadari, jika mereka harus melakukan perbuatan baik. Bagian depan dan belakang berbeda. Jadi, mereka jauh lebih licik dan lebih berbahaya daripada Order of Yatan. Yah, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Beri kami uangmu. Grid memeriksa tubuh Sai. Dia dipersenjatai dengan barang-barang kelas atas. Paling tidak level 200. Petik 1. Skill Blacksmith's Legendary Appraiser memungkinkannya untuk mengukur tingkat item yang dikenakan Sai. Berkat itu, Grid dapat melihat, jika Sai bukan lawan biasa. Ranker, dua orang lainnya bahkan lebih tinggi dari Dong Pao. Petik 1. Tapi, mereka membosankan, dibandingkan dengan Faker. Grid berada di guild yang sama dengan Assassins peringkat 1, Faker. Dia telah menyaksikan skill Faker beberapa kali. Karenanya, dia tidak merasa takut di depan orang-orang ini. Kalian, kamu telah memilih mangsa yang salah untuk diburu. Grid mempersenjatai diri dengan dua item yang ada dalam inventorinya sepanjang waktu bersama Dong Pao. Dain Slave reproduksi telah dipakai. Helm Chief Frostlight Orc telah dipakai. Orang ini. Dong Pao dan para Assassins terkejut, ketika mereka melihat Grid mengeluarkan pedang besar hitam dan helm tengkorak yang aneh. Bukankah dia pembantai terkenal, yang memusnahkan Giant Guild belum lama ini? Mereka sama sekali tidak mengharapkannya.